melengkapi profil tokonya, jangan lupa udah dilengkapi jangan langsung keluar ya. Klik dulu tombol simpannya. Simpan. Oke, nanti munculnya akan seperti apa nih? Kita masuk ke Shopee-nya, kemudian cari toko kita di sini. Cochen.id, cari toko ya. Nah, di sini udah muncul, kita lihat berandanya kita sekarang kayak gimana. Nah, di sini udah muncul nih video yang tadi kita upload linknya. Kemudian di sini udah ada tulisan-tulisan deskripsi tokonya, seakan seperti ini ya. Kemudian udah ada logonya. Nah, tadi teman-teman belum upload logo juga ya. Nah, upload logo tuh caranya di sebelah sini. Ya, di mana kursor saya berada, kelihatan ya. Tinggal diklik. Kemudian masukkan gambar yang udah teman-teman siapkan untuk bikin logo. Nah, logo ini pastinya ada ketentuannya juga ya. Harus gambar yang sesuai atau nanti kalau nggak sesuai di take down sama Shopee-nya ya. Nah, ini kemudian area yang dipilih, misalnya mau tulisannya agak gede, kita cukup ngecilin ininya aja ya. Oke, konfirmasi. Oke, di sini udah muncul. Nah, untuk foto utama ini akan menjadi background juga. Kita bisa ubah juga di sini, ubah foto utama. Misalnya kita ubah menjadi gambar logo. Nah, ini ukurannya 500px kali 250px ya. Jadi pastikan gambarnya teman-teman itu size dimensinya nggak terlalu kecil. Nah, supaya hasilnya tetap baik ya. Kemudian simpan, jangan lupa. Kemudian di sini akan muncul ya, kita refresh dulu. Nah, ya kayak begini. Oke. Nah, sampai di sini dulu nih. Teman-teman ada yang mau bertanya atau kita mulai praktek dulu sama-sama? Bisa? Mudah ya ngelengkapin profil toko ya. Oke. Jadi kita lanjut aja dulu ya. Nah, sekarang kita mau mencoba bagaimana caranya mengupload produk. Teman-teman bisa lihat di dashboard sebelah kiri kita, di sini ada produk saya, di mana kursor saya berada ya. Ini warna merah nih, produk saya. Bawahnya ada tambah produk baru ya. Nah, kita bisa klik tambah produk baru di sini, ataupun di sisi kanan atas di sini ada tulisan produk saya. Kita masuk ke produk saya, dan di sini ada tombol lagi tambah produk baru ya. Jadi bisa klik di sini di sebelah kiri kita atau bisa klik juga di sebelah ini di halaman produk kita. Oke, tambah produk baru. Nah, di sini kami akan coba contohin aja ya benang rajut karena kita udah siapin juga fotonya. Jangan lupa teman-teman yang punya produknya masing-masing untuk melakukan research terlebih dahulu, apakah nama barang yang sesuai dan yang paling laku di pasaran ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini kita coba Oke, di sini kita masuk dulu ke Shopee-nya. Di sini saya akan mengupload benang rajut berbahan katun ya, benang rajut katun susu. Nah, di sini nama-namanya seperti apa nih? Yang kita cari yang barang terlaris ya. Nah, ternyata yang barang terlaris nih penjualannya yang udah agak banyak nih 1000 lebih.
nulisnya akan seperti ini. Ya, nulisnya akan seperti ini. Benang rajut katun susu, milk cotton, ya. Makanya kita di sini coba upload dengan nama tersebut. Benang rajut katun susu atau milk cotton. Jadi kalau teman-teman punya nama produk, selain bisa memasukkan bahasa Indonesia, bisa juga dimasukin bahasa Inggrisnya, ya. Nah, ini karena di sini saya sudah upload katalog dari nomor 1 sampai 54 untuk benang rajut katun susu milk cotton-nya, maka di sini saya akan upload dari warna katalog nomor 55 sampai 91. Nah, di sini teman-teman kalau punya katalog bisa ditulis ya. Mungkin asalnya juga benang rajut import. Nah, sekarang kategori yang direkomendasikan. Nah, ini udah langsung muncul nih, karena kan ada benang-benangnya ya, ada kata kunci benang gitu. Nah, ini kita bisa klik aja hobi dan koleksi perlengkapan menjahit. Atau enggak kalau mau ngeklik nih, di sini nama kategorinya ada hobi dan koleksi, kemudian subkategorinya adalah perlengkapan menjahit. Diklik aja. Kemudian lanjut. Nah, mungkin kategorinya teman-teman ada banyak ya. Ada makanan, minuman, kemudian mainan. Nah, itu bisa dipelajari sendiri kategorinya. Itu ada kategori produk apa aja ya. Nah, di sini kita akan upload dulu foto utama ya. Nah, fotonya ini bisa pilih 9 foto ya. Foto utamanya 1 dan 8 foto tambahan. Nah, di sini udah siapin foto. Katalog warnanya kita upload. Udah bisa ya, teman-teman pastikan seperti yang kita pelajari juga minggu lalu, kalau foto produk itu harus foto yang jelas dan bagus fotonya, supaya memikat para customer. Nah, setelah itu, kalau teman-teman punya video produknya, bisa juga ditambahin di sini ya, durasinya 10-60 detik. Kemudian untuk deskripsi produk, ya di sini udah disiapin juga untuk deskripsi produknya. Oke, kita copy paste aja. Ini produknya seperti apa? Kita bisa bahas bahannya, terus ukuran jarum yang disarankan, terus beratnya, panjangnya, ketebalan benangnya. Nah, kalau teman-teman mungkin produknya produk makanan, mungkin kita bisa tulis cantumkan di sana materialnya apa, misalnya daging sapi, daging ayam, ya kan, atau dari ikan, nah ikan apa gitu kan, terus beratnya berapa gram, kemasannya berapa mili, nah itu bisa dicantumkan di deskripsi produk supaya calon customer itu bisa mengerti atau memahami produk dari teman-teman sekalian ya, tanpa harus pegang langsung. Makanya itu fungsinya deskripsi menjelaskan produk tersebut sedetail-detailnya ya. Ada juga beberapa toko yang menambahkan misalnya untuk katalog nomor 1 sampai sekian linknya ini. Untuk katalog dari sekian sampai sekian linknya ini. Nah, itu juga bisa dimunculin di kolom deskripsi. Nah, ini ada kelebihan benangnya atau karakteristik benangnya juga dicantumkan. Nah, di sini juga ada tulisan note. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang jualannya barang pecah belah.
Nah, itu harus di-note, misalnya harus pakai bubble, silakan klik bubble. Kalau nggak klik bubble, kita nggak packing tambah bubble. Nah, itu bisa ditulis di deskripsi produk, ya. Nah, karena kalau warna benang itu setiap kali pencelupan kadang-kadang beda, jadi kadang beda batch ya kita bilangnya. Nah, itu kita tuliskan harap diperhitungkan untuk kebutuhan setiap pengerjaan, setiap proyek lanjutan. Karena kalau benang kurang, warna belum tentu sama. Karena ada perbedaan lot atau celupan, walaupun kode warna tersebut sama. Nah, kalau ada hal-hal yang penting yang perlu customer mengerti. Nah, ini teman-teman bisa juga cantumkan di kolom deskripsi produk, ya. Kemudian di sini ada pilihannya, produk berbahaya atau tidak, kita pilih tidak. Kalau teman-teman ada yang menjual baterai, magnet, atau barang elektronik, nah, itu mungkin perlu, tapi sebaiknya kita klik tidak, karena kalau diklik mengandung apa gini ya, mengandung bahan terbakar, mungkin belum tentu juga di-approve sama Shopee-nya. Jadi kita yang aman-aman aja nih produknya. Nah, untuk merek, misalnya kita belum ada mereknya nih, karena kita belum terdaftar di merek dagang Indonesia. Nah, kita klik aja tidak ada merek, kemudian ini bisa dipilih. Nanti kalau produk-produknya teman-teman di sini yang pasti spesifikasinya akan berbeda formatnya, ya. Nanti bisa dilengkapi berdasarkan pilihannya. Kemudian ada garansi atau enggak. Kita bisa tulis ada garansi untuk barang-barang yang ada garansi dan tidak ada garansi untuk barang-barang yang tidak bergaransi. Kemudian di sini cantumkan harga. Kalau produknya teman-teman cuma ada satu jenis nih, misalnya cuma ada satu jenis, misalnya jualan air purifier. Nah, itu kan cuma ada satu jenis, nggak ada pilihan apa-apa-apanya nih. Nah, kita tulis aja harganya di sini, misalnya berapa juta gitu ya. Kalau untuk benang rajut ini, kita tulis misalnya ini harganya. Nah, tapi karena benang rajut itu ada banyak warna, maka di sini saya akan nunjukin informasi penjualannya di variasi, kolom variasi, untuk mengaktifkan variasinya. Ya, karena banyak warna ya. Ini variasi satu, nama variasinya apa nih? Variasi warna. Atau mungkin yang jualan baju atau jualan fashion bisa tulis variasi ukuran ya. Nulisnya S, M, L, XL ya, atau bisa juga tulis variasi isi. Misalnya ada yang isi 1 lusin, isi 2 lusin, atau isi yang lebih banyak misalnya 12 lusin. Nah, itu bisa juga dicantumkan di pilihan ya. Kemudian ada misalnya yang botol kosmetik, ada yang botolnya yang 5 mili, 100 mili. Nah, itu juga bisa dicantumkan di variasi karena beda-beda bentukannya, pasti harganya juga berbeda. Nah, ini teman-teman bisa masukin variasinya. Di sini saya akan masukin beberapa warna ya, karena tadi kita udah masukin 54 warna, kita akan masukin warna dari nomor 55, 56, 57, 58, 59, dan 60. Nah, terus di scroll ke bawah, di sini ada tambahan variasi. Nah, karena kita nggak ada variasi lainnya, hanya variasi warna, kita skip ya. Tapi kalau teman-teman misal bisa 2 variasi ya. Contohnya jualan baju, yang variasi pertama adalah variasi ukuran, variasi kedua adalah variasi warna. Nah, dari variasi ini maksimumnya tuh berapa sih? Dari pihak Shopee, dulu awal-awal kita cuma bisa maksimal menambahkan 20 variasi warna. 20 variasi. Nah, kalau sekarang bisa ada 50 variasi ya. Nanti kalau misalnya udah ada tombol maksimum kayak gini, nanti berarti udah nggak bisa lagi.
Nah, di sini muncul ya, the number of variation option cannot exceed 50. Ya, nggak bisa lebih dari 50. Nah, ini kalau misalnya variasinya ada banyak banget. Misalnya jualan masker, maskernya corak 1, corak 2, corak 3, ya kan? Atau jualan hijab nih, warna 1, warna 2, warna 3. Nah, itu bisa dicantumkan di sini. Nah, selain cantumin nama variasinya, kita juga perlu mencantumkan harga dari setiap variasi. Nah, ini karena cuma beda warna, harganya sama, kita masukin aja harganya. Di sini bisa kita masukin satu-satu nih, misalnya 16.000, sini masukin lagi 16.000. Nah, kalau variasinya banyak kan capek ya. Kita langsung masukin aja di sebelah sini, ya, dari kursor saya, 16.000, kemudian stoknya misalnya 30 per variasi. Nah, ini kode variasi setiap warna misalnya beda-beda. Nah, ini bisa kita terapkan semua. Nah, ini dari variasinya langsung muncul nih harganya sama, stokannya sama, ya. Kemudian kode variasi, misalnya mau ditambahin variasi benangnya misalnya milk cotton, tulisnya MC55. Nah, itu bisa juga kode variasi teman-teman yang buat, ya. Kemudian di sini kita bisa nambahin juga harga grosirnya, ya. Harga grosir nih, misalnya bisa beli, di sini ada minimum pembelian. Minimum pembelian harga grosir misalnya 20 piece, ya. Maksimumnya 1000 piece. Nah, itu harga satuannya beda, menjadi misalnya 15.000. Nah, ini akan muncul nanti harga grosirnya. Nah, ini dari variasi kita bisa tambahin gambarnya. Ini penting juga ya, karena sangat membantu konsumen untuk memilih saat ngeklik. Kita masukin dulu warnanya dari 55 sampai 60. Nah, ini enaknya ngupload warna variasi di Shopee, dia bisa di-drag semua ya. Jadi dari 55 sampai 60 kita klik semua, kemudian open. Nah, dia langsung muncul dan memposisikannya sesuai variasi kayak gini. Kemudian kita isi gramasinya 55 gram, satu gulung benang. Nah, ini penting banget nih, ya. Perlu take attention nih buat teman-teman yang buat nginput berat. Kemarin yang lalu, kami ada coba juga bantu buat masukin upload batu gerinda. Kalau teman-teman tahu batu gerinda itu buat cutting besi, untuk cutting keramik, untuk cutting kayu, ya. Itu ada amplas susunnya juga. Nah, gerinda. Nah, itu kan terbuat dari batuan, ya. Itu berat. Kalau misalnya satu piece-nya aja bisa 100 gram. Sementara benang yang volume segini besar cuman 55 gram. Nah, itu perlu dimasukin di sini karena untuk mempengaruhi biaya kirim. Jangan sampai misalnya orangnya pesan batu gerinda sebanyak 30 piece. 30 piece misalnya harusnya 3 kilo, kita nginputnya cuma 1 kilo karena kita nginput berat satuannya seharusnya 100 gram, kita nginput cuma 10 gram. Ya, jadi itu bakal mempengaruhi berat. Yang satu harusnya terhitung sebanyak 3 kilo, sementara kita nginputnya cuma 1 kilo. Nanti kita ditagihin sama pihak ekspedisi, oh Bu ini overweight ya, nanti siapa yang bayarin nih 2 kilonya. Nah, itu bakal merugikan teman-teman. Dan nggak mungkin juga kan kita ngebebanin ke customer, mau nggak tambah biaya kirim. Padahal harga gerindanya, satu piece-nya cuma 2.500. Dan ongkir penambahan 2 kilonya itu sampai 150.000. Kan nggak mau kan? Nah, oleh karena itu penting banget buat teman-teman nginput berat sesungguhnya atau berat yang sesuai dengan produknya. Kemudian ukurannya di sini juga bisa di-input. Kalau barangnya, kalau bahasa Inggrisnya mah rungkang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin kontainer gede gitu kan, tapi beratnya enteng,
mungkin beratnya bakal kena berat volume. Nah, ini ukuran paketnya perlu ditulis ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan ongkos kirimnya ya, ada. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!